Apa itu antioksidan? Antioksidan memiliki peran penting untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Antioksidan berperan penting dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Selain itu, antioksidan juga berperan dalam mencegah penyakit menular dan tidak menular. Secara kimia, senyawa antioksidan adalah senyawa yang berfungsi sebagai pemberi elektron. Dalam konteks biologis, antioksidan merupakan senyawa yang mampu melawan atau mengurangi dampak negatif dari oksidan. Antioksidan bekerja dengan cara menyumbangkan satu elektronnya kepada senyawa oksidan, sehingga aktivitas merusak dari oksidan tersebut bisa dihambat. Fungsi utama antioksidan adalah untuk mengurangi proses oksidasi baik dalam makanan maupun dalam tubuh. Antioksidan gizi dan non-gizi. Antioksidan gizi merupakan antioksidan yang didapatkan dari makanan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sedangkan antioksidan non-gizi merupakan antioksidan yang dihasilkan secara alami oleh tubuh atau diperoleh dari suplemen. Antioksidan non-gizi juga bukan termasuk golongan dari vitamin dan mineral. Bahan pangan yang mengandung antioksidan alami dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Selanjutnya ada pengertian dari vitamin A. Vitamin A adalah istilah umum yang mencakup berbagai zat larut lemak seperti retinol, retinol palmitat, dan beta-karoten. Vitamin A sendiri memiliki fungsi seperti pada penglihatan yang membantu untuk melihat normal pada cahaya yang remang. Kemudian vitamin A juga memiliki fungsi untuk kekebalan tubuh. Akan tetapi mekanismenya belum diketahui secara pasti. Tampaknya retinol memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B atau leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral. Vitamin A juga berperan dalam pertumbuhan tulang dan perkembangan sel epitel yang membentuk timal dan pertumbuhan gigi. Dalam reproduksi, vitamin A juga berperan untuk pembentukan sperma dan sel telur, juga perkembangan janin di dalam kandungan. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan epitel pada mata menjadi berlapis dan berkeratin. Kelebihan vitamin A ternyata juga dapat menyebabkan efek buruk akut dan kronis terhadap kesehatan. Pemerintah melakukan upaya untuk mencegah kekurangan vitamin A, yaitu dengan memberikan suplementasi vitamin A kepada anak yang berusia 6-59 bulan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Selanjutnya ada selenium. Selenium merupakan mineral esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, namun penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh agar bekerja secara optimal. Selenium sendiri termasuk dalam kelompok makroelemen dan memiliki peran krusial dalam berbagai fungsi biologis. Selenium memiliki manfaat utama dalam pembentukan selenoprotein yang berfungsi sebagai antioksidan penting dalam tubuh. Selenoprotein seperti glutathione peroksidase dan thioredoxin reduktase memainkan peran kunci dalam melindungi sel dan kerusakan oksidatif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa selenium dan selenoprotein memiliki peran penting dalam berbagai penyakit dan kondisi alergi. Selenium melalui selenoproteinnya membantu dalam menjaga fungsi sistem tubuh, metabolisme hormon tiroid, dan melindungi kerusakan oksidatif yang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada hubungan penyakit tidak menular PTM dengan antioksidan gizi dan non-gizi. Jadi studi menunjukkan bahwa selenium memiliki 12 mekanisme yang dapat mencegah perkembangan sel kanker. Lalu selenoprotein, thioredoxin itu menjadi target obat anti kanker, lalu mengganggu pertumbuhan sel kanker paru-paru tikus. Selain itu, tiroid, organ dengan kandungan selenium tertinggi, mendapatkan manfaat dari suplementasi selenium dalam mengolah gangguan tiroid autoimun seperti Hashimoto dan Graves, lalu meningkatkan aktivitas selenoprotein dan memperbaiki morfologi tiroid. Sedangkan salah satu antioksidan gizi yang berperan dalam penyakit tidak menular yaitu vitamin A. Kekurangan vitamin A meningkatkan resiko buta senja, menekankan pentingnya pencegahan dengan suplemen vitamin A. Pemberian dosis besar pada ibu hamil dan pasca melahirkan dapat meningkatkan kualitas air susu dan kandungan retinol dalam kolostrum.
lalu memberikan nutrisi penting bagi bayi. Asupan gizi yang memadai selama menyusui dapat membantu mencegah resiko buta senja sejak dini. Vitamin A dan selenium memiliki peran penting dalam melawan penyakit menular, yaitu dengan cara menjaga integritas sistem kekebalan tubuh, merangsang aktivitas glutathione, dan meningkatkan respon imun terhadap infeksi. Adapun hubungan antara penyakit menular seperti campak dan pneumonia dengan vitamin A. Hubungan antara selenium dengan penyakit menular seperti pada kasus COVID-19, selenium berperan sebagai unsur esensial yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko infeksi virus, dan mengurangi stres oksidatif serta peradangan. Selanjutnya, untuk defisiensi vitamin A itu bisa menyebabkan mata menjadi kering karena selaput lendir dan selaput bening mata itu kehilangan kelembapannya. Jika kondisi ini terus berlanjut, selaput lendir dapat menebal, berlipat-lipat, dan berkerut, serta muncul bercak putih seperti busa atau sabun. Lalu pada tahap selanjutnya, selaput bening mata dapat terluka yang akhirnya bisa menyebabkan kebutaan permanen yang tidak dapat dipulihkan. Selain itu, kekurangan vitamin A pada usia lanjut dapat berdampak pada kesehatan kulit karena pada saat masa tersebut akan terjadi penurunan sinyal retinoid dan penurunan berbagai hormon termasuk hormon steroid. Lalu untuk kekurangan selenium dapat mengurangi pembentukan hormon tiroid yang pada akhirnya menyebabkan penumpukan hidrogen peroksidase yang tidak dapat dihilangkan karena kurangnya aktivitas glutathione peroksidase. Lalu untuk defisiensi selenium juga berkaitan dengan peredaran estrogen yang berlebihan di dalam darah yang dapat menekankan fungsi tiroid. Selain itu, defisiensi juga dikaitkan dengan pemicu terjadinya penyakit kardiovaskular, rendahnya produksi kelenjar tiroid, dan melemahnya sistem imunitas tubuh. Selanjutnya yaitu ada perbandingan antara makanan nabati, utuh, dan alami dengan makanan fabrikasi. Di sini kelompok kami mengambil perbandingan antara singkong dan roti gandum buatan pabrik. Berdasarkan perbandingan data komponen gizi antara 100 gram singkong dan 100 gram roti gandum yang dibuat di pabrik menunjukkan perbedaan signifikan dalam kandungan nutrisi mereka. Singkong yang merupakan sumber utama karbohidrat mengandung sekitar 160 kalori. Karbohidrat dalam singkong terutama berupa pati dengan kandungan serat sekitar 1,8 gram. Kandungan protein dalam singkong relatif rendah sekitar 1,4 gram dan lemak yang sedikit. Singkong juga menyediakan beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B6 serta sejumlah kecil kalsium dan kalium. Sebaliknya, 100 gram roti gandum buatan pabrik mengandung 266 kalori. Roti gandum kaya akan serat dengan kandungan 3,6 gram yang lebih tinggi dibandingkan dengan singkong. Kandungan protein dalam roti gandum juga lebih tinggi, sekitar 10,9 gram. Selain itu, roti gandum mengandung lebih banyak lemak dibanding singkong. Secara keseluruhan, roti gandum lebih unggul dalam kandungan serat, protein, dan berbagai mikronutrien dibandingkan singkong. Namun, singkong adalah sumber energi bebas gluten yang baik karena kandungan karbohidrat yang tinggi. Pilihan yang lebih sehat tergantung pada kebutuhan diet individu. Singkong cocok untuk yang memerlukan makanan bebas gluten dan sumber energi tinggi. Sementara, roti gandum lebih baik bagi yang membutuhkan serat dan protein tinggi, serta berbagai mikronutrien, asalkan roti tersebut tidak mengandung banyak bahan tambahan yang tidak sehat. Selanjutnya yaitu kesimpulan, antioksidan merupakan senyawa yang berperan sebagai pemberi elektron dalam tubuh, bertugas untuk melawan atau mengurangi dampak negatif dari oksidan. Dalam konteks biologis, antioksidan sangat penting karena melindungi tubuh dari serangan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Mereka bekerja dengan cara menyumbangkan elektron kepada senyawa oksidan, menghambat aktivitas merusaknya. Di bidang kesehatan dan kecantikan, antioksidan berperan dalam mencegah berbagai penyakit tidak menular seperti kanker, tumor, dan penyempitan pembuluh darah. Juga penuaan dini dengan mengikat radikal bebas dan molekul reaktif sehingga mencegah kerusakan sel. Penyakit tidak menular memiliki hubungan dengan antioksidan gizi dan non-gizi. Selenium memiliki efek antioksidan yang berpengaruh pada beberapa penyakit tidak menular seperti kanker prostat, kanker kantung kemih, dan kanker paru-paru. Sebuah studi menguraikan bahwa selenium dapat mencegah perkembangan sel-sel yang berpotensi menjadi kanker.
Selenium juga meningkatkan kualitas hidup penderita dan memperlambat atau bahkan menghentikan kerusakan tiroid. Selain itu, vitamin A sebagai antioksidan gizi juga sangat berperan dalam menurunkan risiko buta senja. Pada ibu hamil, pemberian suplemen pasca kelahiran dapat meningkatkan kualitas ASI ibu sehingga baik untuk tumbuh kembang bayi. Sedangkan pada penyakit menular, antioksidan gizi dan non-gizi juga memiliki hubungan, seperti vitamin A dengan kasus pneumonia pada campak. Vitamin A dapat mempercepat proses penyembuhan pada tubuh anak yang terkena campak, sehingga hal itu dapat mengurangi risiko komplikasi pneumonia. Selenium berperan sebagai unsur esensial yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko infeksi virus, dan mengurangi stres oksidatif serta peradangan. Karena peran pentingnya ini, selenium menjadi zat gizi yang sangat penting diperhatikan dalam konteks penyakit COVID-19. Kekurangan senyawa antioksidan vitamin A dan selenium memiliki akibat yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Di antara kekurangan vitamin A dapat menyebabkan masalah pada mata dan kulit, termasuk kekeringan mata, kerusakan selaput lendir, dan kulit yang tidak sehat pada lanjut usia. Sementara kekurangan selenium dapat mengganggu pembentukan hormon tiroid, melemahkan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan kematian jaringan organ dalam kasus yang parah. Perbandingan makanan nabati, alami, dan fabrikasi memiliki perbandingan komponen vitamin A dan selenium yang berbeda. Kandungan vitamin A pada singkong memiliki berat 13 IU, sedangkan dalam roti tawar tidak terdapat kandungan vitamin A sedikit pun. Adapun kandungan selenium yang tertinggi dari kedua makanan nabati dan fabrikasi tersebut terdapat pada roti gandum. Selanjutnya yaitu perbandingan makanan nabati, alami, dan fabrikasi. Memiliki perbandingan komponen vitamin A dan selenium yang berbeda. Kandungan vitamin A pada singkong memiliki berat 13 IU, sedangkan pada roti tawar tidak terdapat kandungan vitamin A sedikit pun. Adapun kandungan selenium yang tertinggi dari kedua makanan nabati dan fabrikasi tersebut terdapat pada roti gandum.